Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Risalah Adab Sulukil Murid ila anggala. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalah Adab Sulukul Murid, wa 'alal murid an yajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi. A'ni hadal ba'is bitaqwiyatuhu bidzikri lillahi ta'ala. Dan sepantasnya bagi seorang murid an yajtahida, dia bersungguh-sungguh, fi taqwiyatihi, di dalam menguatkan, wa hifdhihi, dan menjaga, wa ijabatihi, dan menyambut hadal ba'is, yaitu keinginan untuk senantiasa beribadah, fataqwiyatuhu bidzikri lillahi ta'ala, cara menguatkan, menjaga, dan menyambutnya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya orang yang diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mempunyai keinginan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah jaga keinginan tersebut dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keinginan untuk beribadah kepada Allah, keinginan untuk berbuat taat itu adalah sangat mahal. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang taufik. Taufik itu adalah keinginan untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang taufik sekali aja. Wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Tidaklah taufik itu terkecuali, ujar Allah Subhanahu wa taala, daripada aku. Maka sayugianya, sepantasnya bagi kita seorang muslim, seorang mukmin, menjaga keinginan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu banyak. Zikir itu zikir itu la ilaha illallah aja. Ya kan? Zikir itu banyak. Zikir itu subhanallah, zikir juga. Alhamdulillah, zikir juga. Allahu Akbar, zikir juga. Istighfar, zikir juga. Salawat, zikir juga. Membaca Al-Quran, zikir juga. Kalau pang zikir itu la ilaha illallah ada. Zikir itu luas. Arti zikir itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dianjurkan untuk memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu ya kalau bisa dengan yang paling ingat itu yang paling afdol adalah mulut menyebut, hati mengingat. Itu yang paling afdol. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muntung menyambat la ilaha illallah, hati mengingat tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, yang lain Tuhan, Allah aja Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ini la ilaha illallah ini panjang pembahasannya. Ya kan? Itu diantara keutamaan la ilaha illallah, orang yang mengucap la ilaha illallah maka dapat menggoyangkan aras. Aras itu ganal pada dunia. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, aras itu bergoncang. Dan aras itu tidak bakalan diam terkecuali orang yang mengucap la ilaha illallah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita membaca di dalam ratib Al-Haddad, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, adalah dalam ratib haddad. Nah, orang membaca itu dapat menggoncangkan aras, dan aras tersebut tidak bakalan diam terkecuali orang yang membaca la ilaha illallah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat la ilaha illallah itu ya kah di dalam sembahyang ada, ya kah di dalam wiritan ada. Nah,
Ya kan? Kemudian di dalam adzan ada juga, di dalam tasyahud ada juga, banyak kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Pintu-pintu karena pintu-pintu surga itu bertuliskan la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Makanya banyak-banyak memutiki kunci surga. Kunci surga apa kunci surga? La ilaha illallah. Makanya banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu guru kita mengajarkan setiap sembahyang itu la ilaha illallah 12 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis sembahyang, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. 12 kali. Kemudian Allah Allah 12 kali. Allah 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 Allah. Hanya hu 12 kali. Hu 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 hu. Ini zikir yang diamalkan atau yang dilakukan oleh Al-Habib Abdullah Al-Aidarus Al-Akbar Sultanul Malak. Zikir Al-Aidrus. La ilaha illallah 12 kali, Allah Allah 12 kali, hu 12 kali. Habis sembahyang amalkan gitu. Amunnya setiap wali itu berisian zikir khusus. Nya bubuhan wali itu pasti berisian senjata atau berisian zikir yang mana maulah mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bubuhan wali itu kadang mungkin diangkat menjadi wali ya cuma-cuma. Pasti ada sebab amaliyah yang mengantarkan mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali, pasti ada. Kayak Tuan Syekh Muhammad Saman, ya Allah, banyak zikirnya, banyak. Cuma di antara ibadah yang menyampaikan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, Jersidin tidaklah pangkatku naik menjadi wali terkecuali dengan sebab membaca doa Allahumma ighfir li umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 4 kali berturut-turut setelah sembahyang subuh. Ya kah? Itu kalau kita renungi, ya Allah, kalau kita renungi itu zikir atau doa yang dibaca oleh Tuan Syekh Muhammad Saman itu melatih hati supaya bersih. Coba pengen renungi maknanya. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh umat Sayyidina Muhammad. Allah marham umat Sayyidina Muhammad. Kan, ya Allah ampunilah dosa seluruh umat Sayyidina Muhammad. Ada dosa sedikit gak ada? Dosa seluruh umat Sayyidina Muhammad. Dosa orang. Berdoa untuk orang lain. Bagus kan mendoakan orang lain itu bagus. Artinya hati itu bersih. Makanya Tuan Syekh Muhammad Saman diangkat menjadi wali, ujar Sidin, tidaklah pangkatku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali terkecuali dengan sebab aku mengamalkan, merutinitaskan, mengistighfar, membaca doa Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 4 kali berturut-turut habis sembahyang subuh. Kalau kita lihat doa yang dibaca oleh Tuan Syekh Muhammad Saman, ini doa ini melatih bahwasanya supaya hati kita ini bersih. Allahumma ighfir li umat Sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah dosa seluruh umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, ya Allah sayangi seluruh umat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah tutupilah aib seluruh umat Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah hilangkanlah kesusahan, kegundahan, masalah seluruh umat Sayyidina Muhammad. Nah, jadi artinya Tuan Syekh Muhammad Saman diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali karena apa? Karena ini hati Sidin bersih mendoakan orang yang baik-baik. Makanya pianlah orang yang ketujuh mendoakan orang yang baik-baik, tanda orang tersebut wali min auliyaillah. Tapi sebaliknya amunnya ketujuh basuh sumpah, ketujuh menyambati orang, ketujuh memfitnah orang, ketujuh menggibahi orang, ketujuh menyakiti hati orang, itu tanda wala, lain wali lain. Mun wali itu kan mendoakan yang baik-baik, ya kalau nah, mudahan dosa diampuni.
mudahan dinyamani oleh Allah, mudahan disayangi oleh Allah, mudahan aibnya ditutupi oleh Allah, mudah-mudahan dinyamani oleh Allah. Ini kan bahasa doanya Tuan Syekh Muhammad Saman. Nah, makanya itu para aulia wassalihin, salah satu Tuan Syekh Muhammad Saman diangkat menjadi wali pasti ada sebab zikir ibadah yang mereka lakukan. Ya, ada yang diangkat menjadi wali dengan sebab banyak salawat yang punya baca. Ada yang diangkat menjadi wali karena banyaknya Al-Quran yang mereka baca. Ada yang diangkat menjadi wali karena sembahyang tahajudnya banyak. Ya kan? Nah, intinya kita sebagai hamba dianjurkan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak berzikir aja ya kalau. Zikir yang paling afdol adalah disebutkan di mulut dan diingat dari hati. Kebanyakan kita zikir itu ya kalau cuma la ilaha muntung kosong. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu isi ampun orang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika ingat belajar dahulu, ketika membaca subhanallah, 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 itu jadi sidin ingatakan alam semesta, batapakur. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang. Subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan udara tanpa batas. Ya kah? Subhanallah, bisa ya mengambang-ambangkan lagi. Subhanallah, ketika membaca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Artinya itu kalau segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah sekali katek pulang ya kalau alhamdulillah masih bahina. Sekali katek pulang alhamdulillah masih ada kesehatan ya kan. Alhamdulillah diberikan rezeki. Munyapian ma'amalakan maka itu jadi wali ben baikungan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar artinya. Allahu akbar, Allah maha besar. Lebih besar daripada masalah yang aku berisi. Masalah pun ganal, tapi Allah Ta'ala tuh lebih ganal lagi, lebih harat lagi. Ya kan? Musibah ganal, tidak bisa dapat musibah misalnya. Allahu akbar, Allahku, Tuhanku lebih ganal daripada musibah yang aku dapatkan. Nah, jadi ketika membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, nah, itu ingat terus lawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar zikir itu cuman di lisan saja. Cuma tak bagus pulang ya kalau daripada kada berzikir sama sekali. Tak bagus pulang daripada kada berzikir sama sekali. Cuma zikir yang paling afdol ya zikir itu ada yang hati aja. Ada yang muntungnya bapanderan ya di dalam sebuah perkataan ajsamuhum ma'al makhluk wa qulubahum ma'al khaliq. Itu bebuhan wali kayak itu. Awak mereka bagaul lawan makhluk. Ya, awak mereka berjualan di pasar, awak mereka berjualan di toko, bagawi di kantor, awak bubuhannya nih. Tapi wa qulubuhum ma'al khaliq, hati mereka senantiasa ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu bubuhan wali nang itu. Ya kah? Kita kawajo nang itu, nang kayak pacaran belatih dahulu. Kayak apa malatihnya? Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malatih. Ya kah? Karena yang di hati ini kadang mau ingat terkecuali apa ngarannya muntung ini banyak mengingat ya kah yang hati ini kada kawa kita nih mengingat kecuali hati muntung ini terbiasa untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan ya kalau tuntung sembahyang dianjurkan bawirid ya kah kemudian ulang banyak kayak kalau dianjurkan membaca Al-Qur'an, dianjurkan setiapnya membaca salawat, dianjurkan setiap harinya membaca istighfar kepada minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya hendaklah kita setiap hari itu berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh ulama la yanbaghi lil 'abad an yanam ma lam yuslih arba'ah asya. Jangan sampai kita guring di malam hari terkecuali kita memperbagusi 4 perkara. Ini kan kita tiap malam guringan ya kalau jangan sampai kita malam hari tak guring tapi 4 perkara ini kada beres. Apa 4 perkara tersebut?
Yang pertama, alla yanam walahu ala wajhil ardi khasmun hatta ya'ti. Jangan tidur terkecuali kita berelaan lawan orang yang tahwal lawan kita. Jangan sampai guring terkecuali kadada bahwal lawan orang lain. Ya kan? Karena menyiapin guring bahwal lawan orang lain, nah itu kena baganti catatan bacoret sudah tuh. Nah bahwal hari anu bahwal lawan si anu. Hari anu bahwal, makanya jangan sampai guring terkecuali kita kada tahwal lawan orang lain. Ya kan? Ada tahwal lawan orang lain. Makanya sebelum ada ulama, biarlah ada ulama, mereka sebelum guring itu, sebelum memejamkan mata, mereka mengatakan, aku memaafkan kepada orang-orang yang telah berbuat jalan lawan aku. Ini guring. Ini amal bubuhan wali, nah itu. Memaafkan kepada orang-orang yang tahwal lawan sidin. Aku memaafkan kepada orang yang mempunyai masalah lawan aku, yang tahwal lawan aku maafkan sudah seberataan, aku ikhlaskan. Anu apa ngarannya hari ini kamalingan duit, aku ikhlaskan kamalingan duit misalnya. Nah jadi yang pertama, janganlah kita guring terkecuali membereskan 4 perkara. Jangan guring dan di dalam hati kita menyimpan rasa dendam atau tahwal lawan orang lain. Kemudian yang kedua, jangan guring waqad baqiya alaihi fardun min faraidillah. Tapi kewajiban ada yang belum tagawi. Sebelum guring nih. Sebelum guring ini nah, aku sudahkah sembahyang subuh tadi? Oh belum. Nah, jangan guring dulu kecuali sembahyang subuh. Aku sudahkah hari ini sembahyang asar, zuhur, maghrib, isya, mun balum gawi. Jangan guring terkecuali kewajiban sudah ditunaikan. Yang kedua, yang ketiga, layan bagi ayyana malam yatub min dunubi allati salafat minhu. Jangan sampai kita guring di malam hari sebelum kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan guring terkecuali kita minta ampun. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam hatinya, ya Allah, ulun minta ampun lawan pian banyak dosa yang telah ulun lakukan, yang ulun kerjakan. Pian Maha Pengampun, maka terimalah taubat ulun. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, la yanbaghi ayyanam hatta yuktab wasiyah sahihah. Jangan sampai kita tidur di malam hari terkecuali sebelum menulis wasiat yang bujur-bujur. Nah kita jadi sebelum guring itu dianjurkan berwasiat. Ada dalam kitab Akhlak Lil Banin, Min Adabin Naum. Di antara adab-adab orang guring bubuhan wali itu, mereka sebelum guring itu menulis wasiat. Bilanya aku mati bacakan Yasin. Bilanya aku mati bayariakan hutangku. Bilanya aku mati malam ini tolong hatamkan Al-Quran. Bila aku mati ini. Nah itu di antara adab atau kebiasaan bubuhan wali. Jadi sebelum guring bubuhan menulis wasiat. Pernah lah pian sebelum guring menulis wasiat. Bagus pian nulis wasiat itu. Artinya apa? Artinya jadi dianjurkan menulis wasiat nih. Artinya kita ini merasa kalau pina mati di malam itu. Ya kan? Nah, kalau pina mati. Makanya ulama mengatakan la yanbaghi lil abad an yanam malam yuslih arba'ah asya. La yanbaghi lil abad an yanam malam yasluh arba'ah asya. Jangan sampai kita tidur di malam hari terkecuali kita membereskan 4 perkara. Yang pertama, jangan sampai kita guring di dalam hati kita masih ada sifat dendam melawan orang lain atau tahwal lawan orang lain. Yang kedua, jangan guring terkecuali semua kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita kerjakan. Yang ketiga, jangan kita guring terkecuali kita sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan guring terkecuali sudah menulis wasiat. Menulis wasiat. 1, apa wasiatnya? 2, wasiatnya apa? 3, apa wasiatnya? Nah, wasiat artinya merasakan bahwasanya kita ini pacangan mati. Nah, itu di antara perkataan oleh
yang dianjurkan oleh ulama sebelum guring. Nah, ada juga ya kalau guru kita di Hadramaut belum dapat ijazah, Jasidin sebelum guring itu baca salawat, tasbih, lawan istighfar. Salawat, tasbih, lawan istighfar. Kawa 1000 bagus. Ada kawa 1000 kebanyakan guru ejar. Maka awak uyuh-uyuhnya 100. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. 100 itu kan parak semata ya. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. 100 aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau kepanjangan sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Anyar tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. 100 amun diistiqomahkan setiap malam sebelum guring ma'amalakan 3 macam itu, insyaallah kainanya di akhirat nyaman. Ya kan, insya Allah kainanya di akhirat nyaman. Makanya sebelum guring itu kita harus mengintrospeksi diri. Oh, hari ini aku sudahkah terbaca Al-Quran? Hari ini sudahkah aku terbaca zikir? Hari ini aku adakah terbaca salawat? Hari ini aku adakah terbaca istighfar? Hari ini aku adakah terbaca tasbih? Hari ini sudahkah aku bersedekah? Amun tiap malamnya memikirkan sebelum memejamkan mata nih, memikirkan masalah akhirat, tanda orang tersebut kayaknya untung di akhirat. Tapi amunnya apa ngarannya, artinya kan orang tuh mau berpikir tentang akhirat, berarti orang nih pintar. Jar Nabi Muhammad, atadruna manil qayyis, sahabat, ikam tahulah siapa orang yang cerdas, siapa orang yang pintar. Ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas adalah orang yang mau berpikir bagaimana atau apa yang ia persiapkan nantinya tatkala ia wafat. Memikirkan kayak apa aku bilanya mati. Oh, hari ini aku belum kita baca Al-Quran, musti aku mati esok. Bismillah baca Al-Quran. Oh, aku hari ini belum kita baca tasbih, musti aku esok mati. Aku hendak baca tasbih walaupun sedikit. Oh, hari ini aku belum kita baca salawat, musti mati kada saat bersalawat. Baca salawat, ya kah? Oh, aku hari ini belum lagi membaca istighfar, musti tiba-tiba aku esok mati tengah malam. Aku hendak baca istighfar. Nah, makanya sebelum guring baca 3 perkara. Salawat, istighfar, lawan tasbih. Mon kawa 1000 bagus lagi kada kawa 100. Istiqomah pian ma'amalakan, insyaallah nyaman kainanya di akhirat. Nah, jadi sebelum guring tadi ya, kalau pikirkan 4 perkara. Jangan guring terkecuali kita melaksanakan 4 perkara. Jangan guring dan di dalam hati kita mempunyai sifat dendam melawan orang. Yang kedua, jangan guring apabila masih ada kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang belum dilaksanakan. Yang ketiga, jangan guring sebelum kita minta ampun bertaubat kepada Allah. Yang keempat, jangan guring terkecuali kita menulis wasiat. Ya kah? Menulis wasiat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa ala manawa bihi salafuna salihun ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.